Sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Barifara Syariman Udi dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 11 F 2 Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Dela. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video presentasi mengenai praktikum yang kedua pada mata kuliah pemodelan dan simulasi. Topik pada praktikum kedua adalah organik dan anorganik modeling. Baiklah, kita masuk ke modulnya. Ini adalah modul untuk praktikum kedua. Jadi, di sini tujuannya adalah menggunakan aplikasi Blender untuk membuat model organik dan anorganik. Jadi di sini ada 4 model yang harus dibuat. Yang pertama itu sesi untuk latihan, dan yang kedua itu sesi untuk studi kasus. Nah, yang pertama adalah model jamur, kedua adalah model peralatan makan keramik, yang ketiga adalah model penyihir untuk studi kasusnya, dan ada model hamburger. Baiklah, untuk menyesuaikan ini tentunya kita menggunakan Blender untuk membuat modelnya. Kita masuk ke penjelasan untuk model yang pertama. Nah, ini adalah model pertama yang saya buat, yaitu jamur. Di sini ada beberapa bagian. Saya akan menjelaskan eh, dimulai dari modifier yang saya gunakan. Untuk bagian jamurnya ini, saya menggunakan subdivision. Subdivision surface untuk eh, menghaluskan permukaan dari jamurnya. Kemudian ada modif untuk bagian daunnya, saya menggunakan subdivision dan solidify. Itu adalah untuk subdivision ini untuk menghaluskan permukaan, dan solidify ini untuk mempertebal bagiannya. Kemudian untuk bagian alas tidak saya menggunakan modifier apa-apa karena ini uh, sederhana. Itu untuk bagiannya itu saya buat di plan. Kemudian untuk lightingnya di sini, untuk lighting itu kan ada 3 bagian, ada 4 bagian, ada poin, ada sun, ada spot, dan ada area. Nah, yang saya gunakan pada model yang pertama ini adalah si sun. Kenapa sun? Karena cahaya atau cahaya yang diberikan itu lebih terang. Nah, di sini ada strength-nya itu 1000, strength-nya 1 di sini. Ini di sini. Jadi ada 3 sun saya gunakan untuk menerangi sehingga uh, modelnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke materialnya. Untuk material di sini ada bunga jamur untuk yang warna merahnya, dan ada batang jamur besar. Nah, ini untuk jamur yang besar, kemudian ada jamur kanan, kemudian ada jamur kiri. Gitu. Jadi untuk materialnya ada 3 jamur. Kemudian untuk daun, di sini saya buat ada beberapa daun untuk eh, menghiasi jamurnya supaya lebih realistis. Maaf, ada 4 jamur ternyata di sini. Nah, ada 4 jamur saya gunakan. Kemudian ada di sini alasnya yang warna biru. Baik, untuk 3D view-nya saya buat seperti ini. Jadi ada 3 bagian, 1, 2, 3. Yang pertama ini untuk fokus ke kameranya. Dan bagian yang ini untuk melihat eh, apa yang benda yang kita buat, dan ini untuk mengatur strength dari si model yang kita buat. Nah, untuk hasil render gambar model jamur adalah seperti ini. Saya sudah merender. Jadi ini adalah hasilnya untuk model yang pertama, yaitu jamur. Kemudian kita masuk ke model yang kedua, yaitu peralatan makan keramik. Nah, di sini kita mulai dari modifier. Modifiernya
Saya seperti biasa ada beberapa modifier yang saya gunakan. Pada umumnya ada subdivision, untuk menghaluskan ada solidify, sini ada smooth smooth by angle. Kemudian ini bagian tipenya. Untuk bagian brushnya sama juga, ada solidify, ada subdivision, ada screw. Kemudian di sini ada solidify, ada smooth. Kemudian untuk piringnya, untuk rotinya ada subdivision untuk menghaluskan permukaan, terus ada smooth. Kemudian untuk alasnya tidak saya gunakan modifier apa-apa. Untuk lightingnya di sini saya buat sun supaya lebih terang. Yang udah kan strength 1,1 berwarna putih. Kemudian kita masuk ke materialnya. Nah, di sini materialnya itu ada gelas berwarna putih, terus ada air kopinya yang saya modif, kemudian ada piringnya, kemudian ada kuenya, rotinya, kemudian ada tekonya. Kemudian ada tangkai itu, pegangan tekonya, kemudian ada penutup teko. Jadi itu adalah untuk materialnya, umumnya berwarna putih ya. Berwarna putih base coloring itu kuning-kuningan itu. Coklat. Untuk color dari kopinya itu hitam, untuk kuenya coklat. Ya, untuk lantainya juga coklat muda, jadi ke arah putih juga. Jadi ini adalah untuk model yang kedua. Untuk sisi latihan itu peralatan makan keramik. Dan untuk hasil render gambarnya seperti ini. Ini adalah hasil render image pada model makan keramik. Kemudian kita masuk ke sisi studi kasus. Di sini saya buat pertama itu hamburger. Untuk hamburger, di sini saya menggunakan modifier yang namanya cut milk card. Kemudian ada untuk bagian rotinya itu cut milk card. Kemudian untuk bagian yang uh, ini bagian kejunya ada cut milk card. Kemudian untuk bagian dagingnya ada cut milk card. Kemudian untuk uh, bagian uh, untuk bagian sayurnya ada cut milk card juga. Untuk bagian cut milk card untuk modifiernya. Kemudian kita masuk ke bagian lighting. Di sini saya menggunakan uh, satu sun. Sini, sini saya menggunakan light, satu light. Ya, light itu jenisnya adalah point. Sini point dengan powernya itu 1000,6. Oke. Untuk lightingnya. Kemudian modifier. Ini adalah mouth untuk material. Sini materialnya ada roti burger atas, kemudian ada roti burger bawah, kemudian ada kacangnya juga di sini. Yang kecil-kecil ini ada kacangnya, kemudian ada daging barbeque-nya, kemudian materialnya juga ada tomat, kemudian ada keju, kemudian ada sayurnya. Yang saya gunakan modifier untuk membentuknya lebih realistis. Dan untuk hasil render image-nya seperti ini. Dan ini adalah hasil render image untuk model hamburger yang saya buat sesuai tutorial pada modul. Kemudian kita masuk ke model yang keempat yaitu topi penyihir. Untuk topi penyihir di sini kita masuk ke modifiernya. Nah,
Pada bagian topinya saya membuat modifier cut method. Nah, cut method di sini ada subdivision, kemudian di sini ada subdivision juga, kemudian di sini ada. Di sini tidak menggunakan modifier, tapi membentuknya dari bagian mesh. Di sini ada cube gitu. Dan untuk bagian topi, bagian talinya. Kemudian kita masuk ke lightingnya. Di sini saya menggunakan lighting jenisnya area dengan powernya itu 100. Kemudian untuk materialnya, di sini materialnya ada bagian topi berwarna ungu, kemudian ada tali berwarna merah, kemudian ada hiasan kotak berwarna coklat kekuning-kuningan. Untuk dindingnya saya buat berwarna biru. Itu untuk 3D view-nya seperti ini. Ada untuk kameranya, ada untuk yang objek yang kita buat. Dan di sini ada untuk background-nya, strand-nya bagus gitu. Kemudian untuk hasil render image-nya seperti ini. Nah, sebagai tambahan informasi, kemarin pada modul kedua, sebelum diberikan video praktikum untuk studi kasus yang hamburger dan topi penyihir, saya sudah membuat modelnya terlebih dahulu sebelum mengikuti video tutorialnya. Sebagai bukti, di sini saya ada buat hamburger yang pertama sebelum saya mengikuti video tutorial, atau ini saya buat sendiri. Dan untuk hasil render image-nya seperti ini. Kemudian begitu juga untuk topi penyihir, saya sudah membuatnya terlebih dahulu sebelum ada video tutorial pada modul. Ini adalah filenya, kemudian hasil untuk image-nya seperti ini. Memang tidak jauh perubahannya, tapi agak sedikit berbeda, baik dari pewarnaan, dari modelnya sedikit berbeda. Begitu. Jadi untuk studi kasusnya saya 2 kali mengerjakan, ada yang mandiri dan ada yang gitu. Jadi sekian video presentasi saya untuk video praktikum yang kedua ini mengenai eh, organik dan anorganik modeling. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton agar bisa membuat model yang lebih menarik lagi, khususnya pada anorganik dan organik modeling pada mata kuliah pemodelan dan simulasi menggunakan Blender. Sekian yang dapat saya sampaikan dan berikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.